Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Gunawan Setiadi SH MH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, selaku pimpinan OPD yang mengelola museum di Kabupaten Purbalingga. Bahwa museum keliling sebagai salah satu program publik yang dilaksanakan setiap tahun, dan alhamdulillah setelah pandemi COVID-19 tahun yang lalu kita tidak bisa mengadakan kegiatan. Dan tahun ini di tahun 2022 kita dapat menyapa secara langsung ke pelosok-pelosok desa atau kita dapat mengakses kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Dan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kami laksanakan meskipun baru di 5 titik yang ada di Kabupaten Purbalingga, tapi harapan kami ini bisa memberikan pemahaman pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga tentang keberadaan museum dan program museum keliling yang ada di Kabupaten Purbalingga. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita bertiga hadir di acara rutin dari Museum Sugarda Purbalingga. Di sini kita sudah bersama-sama. Ada Pak Adi di sebelah ujung sana. Pagi. Selamat pagi Pak Adi. Alhamdulillah sehat ini. Pak Adi Purwanto. Ya. Beliau ini adalah seorang arkeolog yang berkecimpung dalam dunia arkeologi di Purbalingga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya Pak Adi. Siap, alhamdulillah. Kemudian di sebelah saya ini persis ada Mas Teguh Trianton. Beliau ini adalah seorang akademisi yang banyak mengajar justru di Medan ya Pak Anton. Iya, home base saya di Medan, tapi di Purwokerto beberapa kampus juga saya ngajar. Di Universitas UIN Saizu di UIN Purwokerto. Saizu Purwokerto. Kalau di Medan Unpri. Ya. Sekarang Indonesia. Dan Mbak Dewi sekarang kalau dulu saya mengenal Mbak Dewi itu sebagai jurnalis ya. Betul. Kemudian pernah juga di Jakarta di KPI ya Mbak dulu ya. Ya. Komisinya Indonesia. Nah, kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya apa Mbak? Saya setelah pulang kampung ini lebih banyak berwira swasta. Jadi pulang kampung Bali Deso, mengembangkan desa. Saya masih punya konsen ini ya dengan persoalan perempuan ya. Iya, justru karena Mbak Dewi itu dulu kita kenal juga ya sebagai aktivis perempuan itu yang banyak menyerang perempuan. Gitu. Ya, justru ketika kemarin saya ditelepon sama Mbak Anita nih sebagai produser kita, saya langsung yes karena isunya adalah isu perempuan. Oh, dan gitu. Sekarang masih perempuan ya. Masih perempuan ya. Gitu. Mungkin gimana ada satu hal ini. yang akan kita bahas. Kita mau ini ya. Kita ini ada lindingan bagus ini ya. Nggak tahu nih isinya apa arisan atau apa, saya nggak tahu ini. Apa Pak Adi? Oh, ini hadiah bukan? Perempuan sebagai agen budaya ini. Waduh, tema yang cukup bagus ini, perempuan sebagai agen budaya. Nah, ini berarti yang harus ngomong dulu adalah perempuan iya, dulu. ini wajib perempuan. Nanti saya menanggapi aja dengan Mas. Gitu ya. Moga Mbak Dwi ini ada langsung ya. Perempuan sebagai agen budaya loh ya ini. Dalam perspektif Mbak Dewi itu sebagai aktivis perempuan, gimana seperti apa sih perempuan sebagai budaya itu? Jadi kita mungkin cair aja nggih Mas Adi dan Mas Anton. Kalau menurut saya budaya ini kan sebenarnya luas ya aspeknya, dari segala peri kehidupan, segala hal yang menafasi kita itu kan masuk dalam bagian budaya. Dari perilaku, kemudian bagaimana kita pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat kita itu kan bagian dari budaya juga, termasuk produk-produk budaya seni, kemudian filosofi tadi sudah saya sebutkan dan lain sebagainya. Nah, kalau bagaimana sih perempuan dalam agen budaya khususnya Banyumas dan Purbalingga pada khususnya, saya rasa itu sudah melekat gitu ya, sudah melekat. Kalau menurut saya sih seperti itu karena kalau kita runut dari kesejarahan, mungkin Pak Adi lebih banyak tahu ya soal sejarah di Purbalingga. Tapi mungkin secara umum kalau dikaitkan dengan perempuan, banyak
sebetulnya banyak sekali simbol-simbol kesejarahan yang mengangkat tema-tema perempuan. Tetapi memang kalau dilihat dari literatur itu kan sangat sedikit, ya. Waktu saya membuat tesis dan juga beberapa saya menulis tentang perempuan, kita dulu adalah cerpenis ya. Cerpenis ya. Iya, banyak sekali kalau Mas tulisan Anton karyanya udah banyak ya, Iya, kalau saya banyak baru disimpan. ketemu orangnya. Saya sering sering lihat ya. tulisan-tulisan beliau, asik juga untuk dinikmati itu. Nah, ya ada beberapa tulisan yang saya buat, termasuk juga di dalamnya tesis, tetapi Itu tentang perempuan juga tesisnya, Mbak? tentang perempuan. Tentang perempuan. Kebetulan Oke. tentang perempuan dan lingkungan yang mengambil contoh di salah satu desa di Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sulit sekali mencari data tentang perempuan. Jadi literatur yang dipakai itu sangat sedikit. Kalau di Purbalingga mungkin hanya kita kenal ada di Babat Onje, kemudian di Babat Cipaku, itu yang juga merupakan duplikasi dari Babat Onje, kemudian Babat Jambu Karang. Itu pun disebut hanya sebagai apa ya, selintas saja, tetapi kemudian peran mereka itu apa dan bagaimana tidak dijelaskan secara rinci. Gitu. Kalau dalam ini, Mbak, dalam konteks sekarang, Mbak, melihat ini apakah perempuan kemudian masih jadi agen budaya atau dalam konteks sekarang atau ya dalam konteks kekinian gitu loh, Mbak, Iya, dilihatnya? justru sebetulnya kan peran itu sangat melekat. Balik lagi ke kesejarahan, saya ingin melanjutkan yang tadi, bahwa ketika misalnya kita bicara soal pertanian aja, kehidupan pertanian di Purbalingga, dari beberapa atau bahkan yang saat ini kita lihat juga ya Mas Anton, sebetulnya peran-peran mereka dalam dunia pertanian itu setara gitu ya. Ketika laki-laki dan perempuan sama-sama, ayo kita berdiskusi untuk mencari menanam benih yang amanah. Kemudian perempuan berperan dalam apa itu tandur, menanam benih, menyediakan makanan. Jadi sebetulnya di situ sudah terlihat perannya. Di kesenian misalnya, di kesenian Purbalingga ini yang sangat terkenal adalah salah satunya, saya baca tulisannya Mbak Pita tentang Brayan. Brayan ya, itu juga perempuan ya, betul memberikan contoh bahwa ternyata perempuan juga bisa kok terlibat secara intens dalam kebudayaan, karena dari seni Brayan itu 15 personel. 9 atau 15 personel itu kemudian salah satunya adalah disebut sebagai rubiah atau penabuh kendang, dan semuanya bagusnya adalah perempuan, dan itu adalah peninggalan dari Purbalingga yang sangat menunjukkan bahwa ternyata perempuan di Purbalingga khususnya betul-betul sudah menjadi agen budaya sejak lama, walaupun secara literatur kita kesulitan untuk mencari sumbernya begitu, tetapi secara fakta tadi saya tangkap ada kesetaraan ya, jadi kesetaraan itu memang betul-betul sudah terjadi pada waktu lampau. Jadi kata perempuan kan kalau dari etimologinya kan ada empu, itu artinya mahir atau tuan. Jadi perempuan itu adalah orang yang mahir, kemudian dia adalah seorang tuan dan yang harus dihormati. Jadi tadi yang sudah diceritakan Mbak Dwi itu sebetulnya sudah terjadi pada masa zaman lampau itu di Majapahit atau mungkin di sana. Kita bisa lihat di literaturnya, di relief-relief di Borobudur itu banyak sekali cerita-cerita tentang perempuan. Jadi di situ mulai dari seni, budaya, ekonomi, bahkan sampai kepada pengadil hukum atau di bidang hukum. Di situ akan terlihat bahwa cerita-cerita di relief-relief Borobudur itu menceritakan di situ peran-peran perempuan. Tadi sudah diceritakan di sektor pertanian, di sektor budaya, itu ternyata perempuan menjadi satu sosok yang terus berdampingan dengan pria gitu, jadi laki-laki. Sehingga tadi saya sepakat sekali, memang di situ ada kesetaraan, karena di situ memang perempuan sesuatu yang mahir, di satu sisi dia harus menjadi tuan yang harus dihormati, sehingga aspek-aspek kejeniusannya maupun aspek-aspek kekiniannya dan segala macam itu patut. Begitu kan ya Pak? Secara genuine ya seperti itu. Walaupun sekarang Mas Anton, kalau menurut Mas Anton sendiri gimana? Karena sekarang konon keadaannya ternyata ada yang berbalik. Karena kelembagaan sekarang kan sudah masuk menjadi maskulinitas dan seterusnya gitu, lembaga banyak dikuasai oleh laki-laki dan seterusnya. Ini dari
segi akademisi? Sebenarnya kalau saya melihat perempuan dalam konteks sebagai agen budaya itu dari dulu sampai sekarang saya sepakat tidak ada pergeseran ya. Artinya memang semua makhluk hidup, semua orang ya dalam konteks ini baik laki-laki maupun perempuan itu punya potensi sebagai agen budaya. Artinya dia sebagai kepanjangan tangan menurunkan nilai-nilai budaya ya, entah kepada lingkungan, entah kepada anak gitu loh. Nah dalam konteks ini perempuan memang di dalam keluarga misalnya, saya ambil contoh yang paling kecil, yang pertama kali memberikan pendidikan kepada anak ya, pendidikan itu merupakan bagian dari budaya, itu adalah perempuan, ibu itu loh. Nah dan dalam konteks ini sampai laki-laki pun kemudian melakukan hal yang sama. Nah artinya memang dari dulu sampai sekarang perempuan memang masih tetap menjadi agen budaya dalam konteks apapun ya. Tadi Mbak Dewi menyebutkan produk budaya itu banyak, itu seperti itu. Nah kemudian tadi kalau kemudian dalam perspektif yang lebih patriarkis, ini kan sebenarnya munculnya kemudian istilah bias itu kan. Tapi kemudian munculnya istilah bias atau bias gender itu kemudian tidak menutup bahwa perempuan itu tetap sebagai agen budaya sama halnya dengan laki-laki. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Hanya kemudian kalau saya bicara dalam konteks Purbalingga memang ya itu peran perempuan misalnya khususnya dalam konteks bagaimana dia mendistribusikan nilai-nilai budaya misalnya ya. Dalam konteks pendidikan itu memang sepertinya masih perlu kita berbincang lagi, kita riset lagi karena kemudian kita pahami kultur perempuan atau kemudian aktivitas perempuan di Purbalingga itu kan memang kemudian mereka banyak yang kemudian bekerja gitu kan, meskipun itu tidak kemudian membatalkan bahwa dia bukan agen budaya ya. Gitu menurut saya sih seperti itu. Oke, itu ambil lagi kira-kira nih biar tambah seru nih, kira-kira banyak sekali pertanyaan yang sudah disediakan oleh ini luar biasa untuk pagi ini untuk membahas perempuan sampai tuntas. Menunya berat ini ya hari ini. Menu paginya berat kita. Nah ini kayaknya ini Pak Adi nih yang harus ngomong dulu ini. Apa itu Mas Jadi gini, Anton? lingga dan yoni itu dikenal sebagai lambang kesuburan yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Nah bagaimana Pak Adi melihat ini? Ya kalau ini sebetulnya lingga dengan yoni itu kan sebuah filosofi ya yang kemudian menjadi sebuah fisik kelamin laki-laki dengan perempuan. Itu awalnya memang trennya lingga dengan yoni itu memang di Candi Ceto gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang simbol-simbol seks yang pada sebetulnya kita coba perlebar lagi karena selama ini yang berkembang adalah ketika kita memahami lingga dengan yoni adalah simbol-simbol seks atau simbol-simbol awal-awal kehidupan laki-laki dan perempuan. Tetapi sebetulnya kalau kita lebih ke luas lagi bahwa itu adalah sumber-sumber kehidupan. Jadi bukan hanya sebatas antara hubungan laki-laki dengan perempuan, itu tidak, tapi di situ adalah sumber-sumber kehidupan. Sehingga banyak sekali lingga-lingga yoni yang bertebaran di berbagai tempat yang di Pulau Jawa ini yang tidak ada candinya, bahwa di sana bukan sesuatu hal yang hanya hubungan seks antara wanita dan laki-laki, tapi justru sumber-sumber kehidupan. Dengan harapan ketika lingga yoni itu ada, di situ adalah sumber kehidupan dari semua sisi, bukan hanya sebatas fisik atau mungkin hubungan seks kemudian timbullah seorang anak dan segala macam, tapi itu sudah mencakup sesuatu hal yang lebih luas lagi, sehingga masyarakat yang memuja lingga dan yoni ini atau membuat lingga dengan yoni itu harapannya di situ ada sebuah kehidupan, itu seperti itu. Sehingga kita bisa lihat persebaran lingga yoni di Jawa khususnya di daerah pinggiran itu hanya sebatas lingga yoni tok, tidak seperti di Magelang, di Solo, di Jogja itu ada sebuah candinya, dibuatlah sebuah candinya, kemudian di situ ada lingga dengan yoninya. Tetapi itu terkait dengan kemampuan ya, ketika seseorang atau masyarakat tidak bisa membuat lingga dengan candi, maka dibuatlah yoni dan lingga saja, tidak terlalu ribet lah, karena maknanya seperti itu. Kita analogikan dengan sekarang ketika masyarakat tidak bisa membuat masjid seperti Istiqlal atau mungkin Masjid Jawa Tengah, kan cukup membuat musola atau mungkin membuat langgar atau suro-suro yang kecil-kecil. Itu analoginya seperti Berarti itu. Berarti artinya lingga dan yoni itu sungguhnya punya makna filosofi yang dalam ya, tidak hanya persoalan seks saja ya. Betul. Berarti pemaknaan bahwa lingga dan yoni itu identik dengan seks
itu penyederhanaan ya sebenarnya. Penyederhanaan. Oke, kalau Mbak Dewi gimana Mbak melihat ini? Atau mungkin bisa nggak sih kita menafsirkan begini, bahwa lingga dan yoni itu adalah dua hal yang menjadi sumber jadi gini, ada orang yang memuja maskulinitas yang tercermin dari simbol lingga, atau ada orang yang memuji feminitas yang tercermin dari yoni gitu. Nah, menariknya di Purbalingga ini kenapa kita kemudian ada nama lingga gitu ya, lucu. Nah, yang perlu ditelusur lagi nih, dari siapa yang pencetusnya itu siapa? Apakah itu berarti di Purbalingga itu adalah memuja maskulinitas? Saya rasa mungkin nggak sesimpel itu sih ya. Jadi lebih banyak ke perlebar lagi bahwa di situ ada sisi kehidupan. Betul. Kalau tidak salah ada ya batu lingga yoni di Gedung Benda itu juga ada. Dan itu lebih banyak di lingga dan yoni ya kalau di sana. Gedung Kemudian Benda di Cipaku dan sekitarnya itu sudah tidak bentuk lingga yoni yang seperti yang di candi, tapi sudah yang penting ada seperti batangan sama lubang. Sehingga di sini kan jelas di situ ada kesetaraan ya. Jadi tadi saya pikir tadi di awal Dwi, yang banyak laki-laki nih, sebetulnya enggak. Jadi mereka punya peran masing-masing gitu. Ketika laki-laki dan perempuan kan punya gen yang berbeda, punya naluri yang berbeda. Kalau saya sebagai seorang bapak-bapak itu kalau mau pergi, sudah pergi saja. Tapi kalau ibu-ibu beda, harus mikir anak, mikir ini, dapurnya bagaimana. Nah, itulah yang kemudian waktunya menjadi sempit itu. Lebih banyak bapak-bapak untuk mikir yang lebih besar, tetapi ibu-ibu ini lebih ke situ, sehingga nanti peran laki-laki di berbagai sektor itu menjadi lebih dominan. Tapi sebetulnya itu hanya berbagi peran. Jadi ketika nanti ini tidak terjadi kesetaraan, ya memang karena faktor seperti itu, sehingga kaum perempuan ini jangan merasa, aduh saya merasa ini dan tapi di situ ada sesuatu hal yang sifatnya kesetaraan di situ, ada saling melengkapi. Jadi peran bapak tidak menjadi bagus ketika peran ibu menjadi terpinggirkan atau ini, jadi saling melengkapi. Iya, memang kalau saya lihat juga begitu. Lingga yoni kan semacam sistem tanda ya, atau semyon itu ya, sehingga kemudian perspektif melihatnya memang harus luas gitu ya. Nah, saya sepakat bahwa lingga dan yoni itu kan di mana-mana itu kan dalam posisi yang berpasangan ya. Maka kalau di Pak Adi mengatakan bahwa ini adalah awal kehidupan, ya memang kehidupan itu kesuburan itu tidak bisa berdiri sendiri kan seperti itu. Jadi lingga dan yoni itu memang harus bersatu. Beriringan bersama. Jadi saya ingat juga kata-kata dari Franz Magnus gitu ya, bahwa ternyata di dunia ini yang kita butuhkan adalah harmoni. Gitu. Jadi perbedaan peran itu bukan untuk mendominasi satu dengan yang lain, tetapi bagaimana perbedaan peran itu justru harus saling justru saling memberi dan menerima, bukan untuk saling mendominasi. Dan menariknya di Purbalingga, sifat kesalingan itu kuat sebagai subculture dari Jawa, dan ini dalam tanda kutip berbeda dengan bukan dengan budaya yang lain ya, mungkin agak sedikit berbeda kalau kita mau lihat berbagai perspektif atau berbagai ini ya, karena ada kesalingan itu tadi. Wah, asik sekali nih ceritanya sampai ini nih. Kita break dulu lah, kita belum ada ngopi nih ya, jadi sudah semakin siang nih, kita belum ada kopi atau apa, kita coba break dulu ya. Oke pemirsa, kita break dulu ya, ini lagi sangat seru sekali, kita butuh penyegar nih untuk sekedar ngopi-ngopi sedikit. Begitu pemirsa. Perempuan sejatinya telah begitu akrab dalam perihal mempertahankan tradisi, mulai dari menjaga adat istiadat sampai mitos. Berbagai upacara kerap menempatkan perempuan dalam posisi sentral. Sebut saja Dewi Sri yang hingga kini hadir dalam sendi kehidupan para petani. Mitos tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah sejak lama mendapatkan posisi tertinggi. Saat zaman berubah, perempuan pun turut menyelaraskan diri. Beberapa koleksi di Museum Profesor Dr. Sugarda menunjukkan jika perempuan tak pernah meninggalkan peran mereka sebagai penjaga tradisi. Karena bagaimanapun, tradisi justru memberikan motivasi dan nilai-nilai yang mendalam. Pemirsa program Museum Keliling persembahan dari Museum Profesor Sugarda Purba Kawaca.
Ini adalah museum yang ada di Purbalingga. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ada yang menarik ini Pak Adi. Dulu kan Pak Adi kalau tidak salah banyak berkecimpung di museum ya Pak. Nah itu di depan museum ada tagline, ada tulisan itu yang menurut sebagian orang itu ini agak ada perspektif bias ini. Ya, ini mungkin perlu dijelaskan nih yang tentang Wanito, Kukilo, Turonggo itu kan, Lismo itu. Nah bagaimana Pak Adi melihat ini? Nanti Mbak Dewi juga bagaimana melihat itu? Sekarang ini banyak menarik sekali menarik ini memang. Jadi nggak tahu dulu saya juga yang mengelola itu siapa yang memberikan filosofi ini. Tapi menarik juga museum ini. Jadi mungkin filosofinya itu karena terkait dengan koleksi-koleksi yang ada di museum, sehingga itu ada temanya seperti itu. Jadi itu memang tema-tema seperti sangat-sangat historical, kemudian sangat-sangat melegenda dan sangat-sangat membumi sekali. Dan itu masih berlaku sampai sekarang, bahwa seseorang laki-laki itu harus sudah komplit itu kalau tidak punya unsur itu. Ada pusaka, Kukilo, Turangga, kemudian ada wanita pusaka. Jadi jangan heran nih kalau laki-laki itu senang hobinya itu jangan diganggu gitu. Kalau laki-laki dengan perempuan itu beda sekali. Kalau laki-laki jelas punya Kukilo. Kukilo itu kan burung ya. Burung itu simbolkan dengan hobi gitu. Jadi yang punya hobi itu rata-rata laki-laki. Jadi ini filosofi untuk ini, sehingga pesan moral untuk para perempuan ini kalau laki-laki punya kesenangan itu jangan diganggu gitu. Itu berbahaya sekali. Jadi yang punya kesenangan justru harus didukung. Nah, inilah peran-peran perempuan ini harus melakukan stabilizer ini. Jadi harus bisa mendampingi. Jadi ketika laki-laki senang bola nonton sampai malam, istrinya marah-marah, waduh itu bisa gawat itu. Laki-laki kalau sudah punya kesenangan diganggu itu bisa sulit untuk move on itu. Sehingga ini Kukilo ya. Kemudian ada Turonggo. Turonggo itu ini jelas sekali, Turonggo itu tumpakan. Kalau dulu kuda itu, kalau sekarang mobil. Makanya yang gotot atau mungkin berambisi untuk membeli kendaraan itu pasti laki-laki. Perempuan itu lebih ke praktis ya, artinya untuk lebih ke mobil. Tapi kalau laki-laki itu kalau sudah punya duit dan segala macam, dipikirkan adalah turangganya itu. Turangga itu adalah mobil yang untuk ke sana, karena itu bagian dari penggambaran kesuksesan laki-laki. Itu turangga. Terus lagi masalah pusaka itu Mas. Yang wanita Pak, karena yang menarik wanita, yang kata wanita itu. Itu nanti belakang ini. Jadi ini ya itu makanya laki-laki kalau belum sempurna itu kalau belum ada wanita, sehingga dia berani untuk berkelahi sampai bertempur untuk memperebutkan wanita atau perempuan untuk menjadi pendampingnya. Itu sebagai satu penyimbang kesempurnaan. Belum lagi nanti masalah pusaka itu. Kalau dulu yang senang pusaka kan laki-laki ya, perempuan tidak begitu gitu. Nah, sekarang tadi ada kaitannya dengan yang kesetaraan itu di Mbak Dewi tadi ceritakan tentang kenapa sih laki-laki banyak yang pegang jabatan. Nah, ini kaitannya dengan pusaka ini. Kalau dulu pusakanya berupa keris dan segala macam, sekarang sudah direfleksikan di zaman sekarang dengan hal-hal seperti itu. Makanya yang senang berebut jabatan adalah pasti laki-laki, karena itu bagian dari pusaka. Ketika dia punya jabatan, seakan-akan kan sakti sekali ya Mas ya. Nah, itu bisa ini, bisa itu. Nah, itu penggambarannya Mbak. Oke, kalau Mbak Dewi gimana melihat itu konteks di situ kalau secara perkata itu kan kemudian wanita disejajarkan dengan senjata, dengan kukila dan turangga gitu kan, sehingga sebagian orang melihat ini bias ini, perempuan sebagai seperti sesuatu yang dimiliki laki-laki ya. Kalau Mbak Dewi melihat itu gimana Mbak? Ini menarik. Kita sambungkan dengan yang tadi sudah kita obrolkan ya. Jadi sebetulnya pada masa dulu saya balik lagi, terutama di konteksnya kita di Purbalingga sebagai subculture dari budaya Jawa, itu sebetulnya sama sekali tidak ada pembedaan gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu yang ada adalah kesalingan. Jadi saling melengkapi satu sama lain dan seterusnya. Tetapi kemudian ada distorsi. Kalau dilihat dari sejarah teori perempuan begitu ya, ada distorsinya dari mana? Datangnya dari feodalisme, kolonialisme yang kemudian datang sehingga muncullah serata. Jadi sebetulnya di Purbalingga itu tidak ada serata sebagaimana misalnya kita lihat di India. Itu kan seratanya sangat tinggi ya, ada kaum Brahman, kaum Ksatria sampai Sudra, di mana masing-masing strata itu tidak bisa saling berpindah dengan mudah gitu. Bandingkan dengan di Purbalingga yang sebetulnya sama sekali nggak ada strata itu. Nah kemudian
terdistorsi dengan adanya kolonialisme dan feodalisme. Jadi kemudian ada strata itu dan akhirnya membuat adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan masuk dalam dunia yang domestik, yang hanya di dapur, laki-laki ada di ruang-ruang publik. Jadi kemudian berada di lembaga-lembaga yang dibentuklah dengan tadi perspektif maskulinitas. Nah, kemudian itulah yang sebetulnya menyebabkan banyak laki-laki yang berada dalam dunia ruang-ruang publik yang sebetulnya zaman dulu kita tuh nggak punya itu gitu. Tapi kemudian di situ sudah ada ya, cuma di ini. Ya ini perspektif ya. Kalau menurut saya kemudian muncul muncul tadi itu wanita turungga dan sebagainya, ini adalah bagian dari itu tadi Mas Anton, bagian dari distorsi budaya yang sebetulnya kita nggak punya loh sebetulnya seperti itu. Tetapi kita bisa maknai ulang lah bahwa sebetulnya itu adalah bagian dari apa ya, untuk bukan untuk menjadikan ini adalah sebuah egoisme laki-laki begitu ya, bukan ya, tapi bagaimana ini kemudian bisa saling lah. Ketika tadi Pak Adi bilang bahwa kalau laki-laki sedang melakukan hobinya, ya perempuan harus mendukung. Nah, saya rasa nggak hanya seperti itu, tapi juga ketika perempuan melakukan hal yang sama juga laki-laki mendukung. Nilai kesalingannya harus kita lebih kedepankan lah ketimbang tadi bahwa wanita kok disamakan dengan dengan harta benda dan seterusnya. Kalau saya melihat memang ada distorsi nilai budaya di situ. Karena sebenarnya ini kan falsafah Jawa yang ajaran ini sebenarnya sangat agung gitu loh. Dan di teks aslinya, di narasi aslinya itu tidak menyebut jenis kelamin. Jadi artinya 5 prasyarat hidup orang Jawa itu melekat baik pada perempuan maupun laki-laki. Karena sebenarnya yang dimaksud dengan wanita itu kan wani ditoto. Artinya yang wani ditoto orang yang akan hidup makmur, hidup sempurna dalam perspektif filsafat Jawa yang 5 tadi itu. Kalau menurut ajaran Sunan Kalijaga itu tidak menyebut gender, tidak menyebut jenis kelamin, tidak menyebut jenis kelamin. Jadi itu tidak identik dengan laki-laki maupun perempuan. Jadi nilai-nilai itu sebenarnya untuk semua. Karena sebenarnya yang disebut wanito itu kan wani ditoto. Jadi siapapun baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia bersedia menata dirinya, maka dia akan mencapai apa yang tadi disebut sebagai kemakmuran itu atau kesempurnaan hidup itu. Jadi tidak. Nah, itu kemudian karena pembacaan yang mungkin dangkal atau gagal sehingga hanya melihat frasa wanita saja, kata wanita seolah itu identik dengan wanita perempuan. Iya. Padahal sebenarnya tidak itu. Jadi wanita itu adalah kalau kita lacak itu sebenarnya wani ditoto. Jadi sekali lagi itu tidak menyebut perempuan itu loh. Sehingga kemudian tulisan yang ada di museum itu sebenarnya tidak bias juga. Kalau yang melihat itu kok wanita disejajarkan dengan senjata, dengan atau pusaka ya, kukila atau turangga itu. Nah, itu berarti ada pemaknaan yang kemudian atau mungkin karena faktor itu ya, waktu kolonial masuk ke sana kemudian sehingga ada distorsi seperti itu mungkin ya. Karena dalam teks aslinya itu falsafah itu diberikan kepada siapapun orang Jawa yang dia ingin mencapai kesempurnaan, maka dia syaratnya harus sudah memenuhi yang 5 itu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka artinya kata wanita di situ bukan wanita sebagai wujud perempuan makhluk itu bukan, artinya wanita itu wani ditata. Jadi sekali lagi siapapun laki-laki maupun perempuan kalau mau mendapatkan derajat kesempurnaan hidup itu ya tadi itu punya wismo, turonggo, kukilo dan wani ditoto itu ya pusoko itu. Itu lebih ke lebih ke dalam ya, bagaimana kita bisa menata diri kita sendiri gitu ya. Menarik sih kalau penafsirannya seperti itu. Aslinya memang seperti itu. Ya, dan harus seperti itu ya. Jadi memang tidak bias itu. Oke. Nih, ambil lagi nih Mbak Dewi kan. Biar tambah seru lagi kayaknya. Temanya banyak banget ini yang harus dibahas. Memang kalau kita bicarakan perempuan itu ramai ya, Pak. Dan tidak selesai-selesai ini. Tapi buat sahabat museum keliling, meskipun di sini komposisinya adalah 1 perempuan 2 laki-laki, ini bukan bias ya, karena ini hanya persoalan kuantitatif saja ya, gitu. Karena tadi memang bias gender itu muncul ketika ada kolonialisme ya. Ini kebetulan sudah kita bahas, jadi perempuan. Oke, berarti harus ambil lagi. Jadi kita ambil lagi. Mana nih, masih ada atau enggak? Itu ada hadiahnya mobil loh Mbak. Turonggo ya Pak. Pulang dapat turonggo. Door press mobil. Perempuan disebut absen dalam hal seni budaya, padahal mereka banyak berkontribusi.
ruang, apakah ini karena ruang yang terbatas atau akses yang dibatasi oleh cara pandang? Oke, Gimana nih, Mas agar Anton? pembacaannya naratif berarti harus dari yang ahli arkeologi dulu. Jadi Oke. bagaimana melihat yang dulu itu. Nanti Iya. saya akan coba bicara yang dalam konteks sekarang. Gitu. Monggo, Gimana Pak Adi itu? Mas Adi. Melihat, Iya ya. Jadi sebetulnya begini ya. Jadi bukan dibatasi dan segala macam. Jadi kita kalau lihat relief-relief di Prambanan maupun di Borobudur atau mungkin di candi-candi yang lain itu sebetulnya itu pasti kok itu selalu muncul sosok-sosok perempuan gitu. Sehingga di berbagai event, di berbagai kegiatan, jadi relief-relief di candi itu kan sebetulnya potretnya ya. Kalau sekarang kita ada kamera ini dan segala macam. Kalau zaman dulu kan tidak ada, hanya sebatas gambar, sehingga dia merefleksikannya dalam sebuah relief-relief itu. Dan di relief-relief itu di semua event, di semua kegiatan itu pasti muncul sosok ada perempuan di situ. Jadi ketika ada orang ngumpul melihat seni, melihat ini dan segala macam, di situ pasti akan ada tergambar sosok perempuan dan tidak hanya satu dua itu, karena ada beberapa perempuan yang sedang itu. Artinya sebetulnya sejak zaman dulu itu akses perempuan untuk keterlibatan dalam bukan hanya di seni budaya sebetulnya sudah ada itu tergambarkan. Jadi orang zaman dulu itu kan ketika memahat relief di batu itu otomatis kan tidak ngarang ya, artinya mereka betul-betul merefleksikan apa yang Ada dia referensi ya. ada referensinya, dia melihat, dia ini dan segala macam pasti seperti itu. Jadi sebetulnya akses-akses itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Gitu. Oke, kalau Mbak Dewi gimana Mbak selaku aktivis melihat itu? Apakah memang benar kalau dalam konteks sekarang itu perempuan itu kemudian kehilangan akses atau kemudian di mana ini sehingga kemudian muncul persoalan bahwa perempuan itu dalam konteks peran di tradisional itu kemudian seperti tidak terlihat ya Bang? Iya, ya saya sepakat dengan Pak Adi bahwa sebetulnya kita dulu tuh simbol-simbol keperempuanan ini banyak sekali. Mau di candi, kemudian mau di tadi Linggayoni dan sebagainya itu banyak bertebaran gitu. Dan memang budaya kita kan sebetulnya budaya bertutur. Beda dengan budaya katakanlah dari barat, dari Eropa yang Banyak sudah bertulis. memberikan sudah menuliskan ya dalam catatan seperti itu. Dan memang kita budayanya seperti itu dari zaman dulu. Artinya peran perempuan memang sebetulnya ada, tetapi tidak tercatat itu yang tadi juga di awal saya sebutkan itu Mas Anton. Nah, termasuk dalam konteks Purbalingga itu sendiri, karena kan bukan berarti perempuan tidak hadir, karena buktinya dari situs-situs penting yang ada, misalnya katakanlah ada nama sungai, itu pun ada sungai Paku yang diambil dari Nyai Pakuwati yang konon katanya adalah istri dari Adipati Ore-Ore gitu kan. Kemudian ada sungai Paingen, itu juga merupakan salah satu istri dari Adipati Ore-Ore. Kemudian ada desa namanya Banowati, itu juga salah satu istri dari Adipati Ore-Ore. Nah, memang dalam manuskrip hanya sekedar dituliskan sebagai istri dari sang adipati aja. Tetapi kemudian kalau saya menafsirkannya nggak seperti itu, nggak sesimpel itu, karena kalau seseorang itu dijadikan sebagai penanda sebuah situs penting, itu berarti dia sebetulnya punya peran yang signifikan kan, betul. gitu Jadi seperti itu. tidak mungkin tidak dia punya peran apa-apa tiba-tiba di itu kan tidak kayak sekarang itu kan misalkan orang mau jadi dia jadi menteri itu kan pasti di sini sosoknya Betul. dulu. Jadi sebetulnya ada peran-peran yang ada tetapi memang tidak tercatat. Nah, memang tugasnya Mas Anton nih sebagai Tugas kita seorang penulis untuk kemudian Mengungkap. merunut kembali gitu ya. Sebetulnya peran-peran seperti apa sih yang sudah dibuat oleh perempuan di masa lalu, termasuk juga perempuan yang sekarang ini juga harus menuliskan dirinya sendiri. Kalau nggak mau dituliskan gitu ya harus menuliskan dirinya sendiri untuk menjadi catatan nanti di masa mendatang agar di generasi mendatang tidak kehilangan jejak seperti itu. Iya. Kalau Mas Anton gimana? saya melihatnya begini, jadi ini kan tadi persoalannya itu kan ada tuduhan ya bahwa perempuan yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu punya peran Kontribusi ya. punya kontribusi terutama tadi dalam bidang tradisional itu kemudian seperti tidak terlihat gitu kan itu karena saya sepakat memang kalau kita lihat sebenarnya kan dalam konteks seni tradisional misalnya itu memang lebih banyak perempuan yang jadi peran kok. Jadi Betul. misalnya ronggeng, misalnya tadi rodat yang
Brain ya yang ya. disebutkan tadi, itu kan di situ banyak perempuan sebenarnya di sana sebagai pelaku budaya gitu loh. Jadi saya kira malah justru perspektif yang kemudian salah ketika melihat bahwa perempuan dalam konteks seni tradisi atau dalam konteks tradisional itu dianggap dia tidak punya akses itu. Karena memang tadi betul pemain utama ya malah ya. Iya, tadi Pak Adi jelaskan juga itu. Sebenarnya perempuan yang sebenarnya tadi kalau kita bicara di awal itu dalam konteks agen budaya ya, dalam seni tradisional itu memang ya perempuan itu yang kemudian sebenarnya menjadi aktor utama gitu kan gitu, dalam konteks ini gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa kemudian muncul semacam apa ya, salah persepsi ketika melihat bahwa perempuan tidak punya akses budaya gitu kan. Buktinya kalau dalam konteks sekarang itu kalau kita lihat misalnya seniman itu mesti dalam konteks budaya populer itu artis itu lebih banyak gitu loh. Yang memang sebenarnya mereka lebih banyak jadi sorotan gitu kan. Lebih banyak muncul, lebih banyak diperbincangkan gitu ya. Laki-laki juga ya. Tetapi artinya fakta ini kan kemudian membatalkan tadi bahwa enggak kok, bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki itu dalam konteks seni tradisional, dalam konteks pewarisan budaya tradisional itu perempuan ya dia aktor juga itu loh. Dia punya peran penting juga itu. Jadi kan seperti itu sebenarnya. Walaupun sekarang ini memang kita bisa lihat misalnya di budaya layar kaca aja. Sayang yang dalam tanda kutip perempuan masih menjadi komoditas kan seperti itu. Jadi perannya karena wanita indah indah dipandang mungkin karena itu ya. Jadi betulnya ya itu tadi aksesnya betulnya tidak, karena seni itu kan sesuatu yang indah berkaitan dengan perasaan. Kalau konsumennya adalah laki-laki otomatis melihat perempuan kan bagus itu indah. Kalau saya melihat itu justru sebenarnya tidak sebagai objek sih ya tadi ya, tidak sebagai itu, karena memang ya sebenarnya sama sih ya, laki-laki juga banyak yang muncul di layar kaca. Oke, seperti itu ya. Jadi apa namanya, yang laki-laki yang kemudian muncul di layar kaca itu ya juga kemudian kan jadi perempuan banyak yang kemudian menjadi fan-nya itu loh. Misalnya saya ambil contoh yang budaya populer ya, misalnya ada K-pop itu kan, perempuan kan wah histeris itu. Jadi artinya sama jungkok ya. Itu makin seru nih ceritanya nih. Tapi kita break dulu lah lagi nih. Jadi kayaknya makin seru, kita calling down dulu nih supaya tema-temanya lebih. Begitu pemirsa, kita lanjut dulu, kita break dulu supaya nanti lebih seru lagi. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Profesor Eris Suganda Purbakawaja di Papua, karena profesor telah mendirikan universitas sangat antusias dan terima kasih sehingga bisa menambah wawasan, mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan lagi kembali. Peninggalan yang ada dari daerah Purbalingga bagian utara, kayak wilayah Bogosari itu banyak beberapa koleksinya yang juga disimpan di Museum Sugarda. Mungkin kalau di kota, katakanlah yang dekat di museum, mungkin sudah mengenal ya Museum Sugarda atau mungkin sudah sering berkunjung. Tapi kalau kita sasarannya untuk masyarakat di desa-desa agar Museum Sugarda itu lebih dikenal untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang di desa-desa. Perasaan saya di sini sangat senang karena saya bisa melihat benda-benda yang sudah tidak ada atau benda-benda zaman dulu. Luar biasa, sebenarnya gini, mudah-mudahan ini bisa ada kontinuitas lah, maksudnya ada berkesinambungan, mungkin tiap bulan programnya ada, itu lebih bagus karena sangat membantu anak-anak sekolah ya.
Saya sih memang biasanya lihat fosil-fosil satwa nih ya. Tapi ngelihat fosil ini juga menarik sekali ya. Memang kan begitu melihat minimal kita harus tanya juga. Jadi ada apa ya? Ada komunikasi dua arah kan gitu, bahwa ini betul-betul memang harus dilestarikan, penyampaiannya harus betul-betul kena ke anak-anak biar mereka mencintai tentang fosil juga, ada penyelamatan. Najwa Ciamis paling suka melihat beliung karena zaman dulu bisa membuat beliung dan bagus sekali. Museum di hatiku. Oke, makin seru aja nih. Terasa waktu makin mepet, makin ini tadi. Mungkin kalau kita teruskan sampai 2 hari kayaknya kalau bicara perempuan memang asik sekali untuk dibicarakan. Jadi ini alhamdulillah ini udah mulai akhir. Jadi ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, asik sekali. Jadi tentang perempuan memang tidak akan habisnya tapi karena keterbatasan waktu kita inilah. Jadi begini. Jadi perempuan itu memang dari awal, dari sejarahnya, dari zaman kuno itu sudah ada kesetaraan, akses dan segala macam. Akan tetapi yaitu bahwa perempuan sekali lagi dia punya naluri, punya sesuatu hal yang beda dengan laki-laki. Yang tentu ini akan menjadi sesuatu justru menjadi sebuah peluang, tapi juga menjadi sebuah hambatan. Nanti itu seperti itu. Yang saya katakan tadi, perempuan pasti punya naluri harus merawat anak ini, merawat dan segala macam, sehingga dia akan kehabisan waktu, kehabisan ini pikiran, sehingga untuk akses-akses tertentu ada yang merasa terpinggirkan. Tapi betulnya ini tidak. Jadi itu sebetulnya begitu Mas Anton. Jadi kesetaraan itu sebetulnya masih ada, cuman karena faktor naluriah, faktor jiwa atau mungkin secara psikologis maupun fisik perempuan punya keterbatasan. Itu Mas. Kalau Mbak Dewi gimana Mbak? Ini untuk bagian akhir penutup ini ya, semacam konklusi atau kesimpulan dari apa yang tadi kita obrolkan tadi semuanya. Saya sepakat Pak Edi bahwa sebetulnya dalam kesejarahan kita, dalam kesejarahan Banyumas dan Purbalingga khususnya, memang tidak ada stratifikasi. Artinya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dalam perjalanannya tadi memang kalau saya tetap melihatnya seperti itu sih, ada distorsi, dan justru dengan adanya distorsi ini bagaimana kemudian kita harus dengan berbagai upaya, itu berbagai jalan kita kembali lagi kepada masa-masa di mana kita adalah dua jenis kelamin yang setara yang mempunyai sifat kesalingan. Jadi bagaikan tumbuh ketemu tutup dan seterusnya, filosofi itu harus kita hidupkan lagi, bukan hanya dalam tataran idea tapi juga masuk dalam tataran praktek. Itu sih Mas Anton. Gitu ya. Oke. Baik, kalau saya ingin coba merumuskan secara singkat ya dari awal sampai ini di bagian titik ini ya, menarik memang yang disampaikan oleh Pak Adi dalam perspektif arkeologi, kemudian Mbak Dewi dalam perspektif aktivis perempuan ya. Nah, kalau saya melihatnya gini, jadi apa yang sudah kita bicarakan itu kemudian ada beberapa poin yang kemudian perlu saya garis bawahi. Yang pertama adalah perempuan dari dulu sampai sekarang tetap merupakan agen budaya. Itu tidak bisa dinafikan karena memang secara faktual memang laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai agen budaya. Artinya di situ ada kesetaraan tadi ya. Kalau dalam tadi yang disampaikan Mbak Dewi itu hal yang sebenarnya sifat egaliter di Banyumas itu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kemudian yang kedua tadi ada yang menarik ya terkait dengan tagline di depan museum itu. Nah, di dalam konteks ini saya sekali lagi ingin menggarisbawahi bahwa yang dimaksud wanita dalam konteks 5 syarat kesempurnaan hidup ya dalam perspektif falsafah Jawa itu bukan wanita sebagai makhluk perempuan itu, tapi adalah wanita ditata. Artinya baik laki-laki maupun perempuan yang bersedia menata diri, maka dia bisa mendapatkan kesempurnaan hidup selain prasyarat tadi. Jadi saya kira itu dua hal yang penting ya. Kemudian tadi satu lagi tentang lingga dan yoni itu adalah kesetaraan, wujud kesetaraan. Makanya di mana-mana lingga dan yoni itu adalah bersatu itu, dipasangkan itu. Maka kalau laki-laki dan perempuan berpasangan, maka disitulah kesuburan itu kemudian bisa kita dapatkan ya. Baik, saya kira itu ya perspektif saya mengenai obrolan kita. Ada yang mau tambahkan Pak Adi barangkali?
Cukup lah, jadi Cukup? itu betul-betul Jadi, tidak ada kesetaraan. tidak ada perbedaan. Akses tetap ada, cuma Akses itu. ada juga. Harmoni ya, Harmoni. harmoni. Yang penting saling melengkapi tapi tidak saling mendominasi. Saling mendominasi. Artinya memang selama ini munculnya bias itu kan ya karena membenturkan budaya kan. Jadi apa yang misalnya ada di Jawa kemudian dilihat dalam perspektif yang berbeda, sehingga di situ akan muncul itu tadi. Silang budaya itu ya, perspektif yang berbeda. Itu seperti itu sebenarnya sih kalau saya lihat itu. Baik pemirsa program Museum Keliling Museum Profesor Soegarda Purbakawaca Purbalingga, kita hari ini sudah mengobrolkan banyak hal ya tentang perempuan dari berbagai macam perspektif. Mbak Dewi ini adalah aktivis perempuan, Pak Adi adalah arkeologi, dan kita sudah sampai di penghujung. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ya. Terima kasih Pak Adi. Mbak Dewi. Sampai ketemu. Kita tutup ya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.